Oke, nggak ada yang ingetin, nggak apa-apa. Saya udah inget kok. Yap, kita lanjut aja karena ini biar terlaksana cepat. Ya, sekarang skill berapa ya semuanya? Terakhir. 12. Sekarang ya. Ya. Oke, yap. Tapi kita akan mereview dulu untuk yang skill 11. Oke, skill 11 yaitu mengenai konektor juga ya. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita artikan yang. Oke, masih ingat penggunaannya pakai apa saja? Ada whom, ada which, ada juga apa saja? Whom, ada ada apa aja? Ada which, ada juga that. Oke, That. ada whom, ada which, ada that. Whom itu dia untuk person, untuk orang. Kalau which dia Objek. untuk thing, untuk benda Benda. gitu ya. Kalau person, kalau that untuk person Untuk keduanya. ataupun thing. Yap, untuk keduanya. Dan ingat, setelah whom, which, dan that, dia harus ketemu apa? Ketemu apa? Ah, Ayo, ketemu apa? apa sih? Apa sih? Ketemu Bukan. subjek. Poinnya itu ketemu subjek. Contoh kita mulai contoh ya. Misalkan jangan mencintai mulu, bosan. Apalagi ya. Misalkan orang yang kamu lihat itu cantik. Nah, atau perempuan ya. The woman whom you see is beautiful. Nah, oke. Teman-teman bisa dilihat di sini setelah kata whom maka dia harus ketemu dengan subjek yaitu you. Ya, the woman whom you see is beautiful. Atau bisa juga kita ganti dengan eh, kamu melihat seorang wanita yang bekerja di tempat saya atau bekerja di kantor saya. Berarti you see the woman whom kamu melihat seorang wanita yang aku yang aku cintai lagi. Whom I apa ya enaknya? Whom I love aja lah biar teman-teman connect gitu ya. You see the woman whom I Biar love. nggak ngantuk gitu. Ya, biar gak ngantuk cinta-cintaan lagi. Nah, jadi teman-teman, misalnya kita lihat setelah kata whom, dia harus ketemu dengan apa? Subjek. Subjek. Oke. Berbeda dengan kalau dia pakai who yang skill 12 ini. Setelah kata yang dalam bahasa Indonesia harus ketemu dengan Verb. verb. Betul. Contoh misalkan wanita yang melihatku itu cantik. Nah, berarti the Woman. Nah, ini pakai who ya tadi. Eh, Pakai who ya. oh. Pakai who. Oke. Akan menjadi apa? The The woman woman who apa tadi? who see me. Who sees me. Dia pakai Who s ya karena sees. Oh. singular ya. Karena kan woman itu satu orang. Oh Maka kata iya. kerjanya harus pakai s. Ya, the woman who sees me is Beautiful. 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 Gitu. Atau kita pakai misalkan kamu melihat seorang wanita yang bekerja di tempat saya atau kantor saya. Berarti you You see see the the woman woman who who work works. Saya pakai sama kayak sis ya. Who works at my my office. office. Begitu. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu penggunaan kata who, pakai which dan juga kata That. that. Ingat, ini semuanya untuk who, which, dan that dia harus ketemu dengan verb. Subject. Oke, verb. Yang ini ya, yang who, yang which itu bisa dua tempat. Bisa ketemu subjek, bisa dengan ketemu kata kerja. Oke, nah kalau untuk yang orang itu dibagi dua. Bisa pakai who, bisa pakai whom. We, Yang orang kan. Yang orang itu bisa pakai who, bisa pakai. Kalau kata the woman that you see is beautiful. Nah, itu bisa boleh. Kan that itu untuk keduanya, bisa person, Alright. bisa juga thing. Nah, kalau pengen cepat kita coba langsung ke sini. The woman is filling the glass that is on the table. Berarti apa nih? Wanita itu sedang mengisi gelas yang berada di atas
meja. Nah, Ya. di sini teman-teman, ketika ada kata that ini ya, that dia langsung ketemu verb yaitu is. Ingat, remember is itu dia adalah to be dan to be dianggapnya sebagai kata Kerja. kerja. Oke. Ya, berarti kalau kita tulis rumus yang pertamanya apa dia? Ada subject. Subject, Ini yang pertama ya, sorry. Verb. Rumus yang pertama ada subject, Subject plus ada verb. verb, ada apa lagi? Plus connector. Connector. Konektornya apa dit? Konektor. Who, Konektornya which, apa? sama Who. that. Oke, which Which sama that. ataupun that. Oke, lalu apa lagi? Plus verb. Plus verb. Oke, itu saja plus verb. Atau yang keduanya, oke, di sini ada the glass that is on the table contains milk. Gelas yang berada di atas meja itu mengandung susu. Berarti kalau kita jabarkan rumusnya, the glass-nya sebagai subjek, that-nya sebagai konektor, konektornya sama yang seperti ini ya. Nah, oke, saya kopas saja. Lalu ketemu dengan Verb. verb. Nah, lalu ketemu dengan Subject. verb Lagi. lagi. Verbnya ada dua. Oke, kita buat contoh lain. Ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, mau pakai mana? Mau pakai who, which, that, atau ketiga-tiganya? Salah satu. Salah satu aja. Kita pakai yang which ya, yang benda aja ya. Kan tadi who ini buat orang ya, tadi udah. Kita pakai yang which, yang benda. Misalkan bagaimana nih? Saya membeli apa nih? Saya membeli mobil yang apa nih? Saya membeli mobil yang dijual. Nah, saya membeli mobil yang dijual olehmu. Berarti I buy a car. Nah, a car itu kan benda ya. Berarti kita Which. pakai kata which. Which ini enggak ada spasinya. I buy a car which is sold by you. Oke, artinya apa nih? I-nya sebagai subjek, verb-nya adalah by, lalu konektornya adalah which. Ya, kenapa pakai which? Karena a car. Oke, which is-nya dia sebagai verb. Gitu. Oke, I buy a car which is sold by you. Nah, kalau kita coba yang kedua, dan ini ingat teman-teman, which-nya juga boleh diganti dengan kata that. Boleh which, boleh that juga boleh. Sebenarnya lebih simpel pakai that ya, kemana-mana masuk gitu. Iya. Itu Mister pakai ke sold ya, pakai verb 2. Sold itu verb berapa? Verb 2. Verb 3. Verb 3. Tahu dari mana verb 3? Tahu Oh iya, kenapa karena dia? is sold ya. Pasif. Nah, pasif betul. Kan yang dijual. Oh iya. Yang dijual. Mana dijual? Is sold. Gitu. Oke, tapi nanti ada materi passive voice kok, santai aja. Oke, biar lebih. Nggak pakai was berarti ya? Sorry. Kalau pakai was berarti by-nya diganti jadi Both. bought. Oh, Kan, ya. Oh. iya, kan lampau. I bought a car which was sold by you. Ya, tergantung dari tensinya. Ya, boleh pakai was boleh, tapi by-nya jadi bought. Ya, gitu ya. Karena kan sama-sama lampau. Nggak nyambung nanti kalau misalkan di sininya buy, di sininya pakai was. Ya, ininya sekarang, belinya sekarang, dijualnya kemarin. Gitu, ya kan? Ya, jadi harus nyambung. Oke, next. Yang kedua, kita pakai which misalkan. Apa nih? Kita mobil lagi aja. Mobil yang dibeli olehmu itu mahal. Berarti the car That. which atau that gitu kan. The car which ataupun that is sold by is expensive. The car-nya dia sebagai subjek, konektornya sebagai which atau that gitu ya. Lalu verb-nya ada is, verb-nya lagi ada is lagi. Ya, jadi Masih passive voice juga ya, Mister? kenapa? Passive voice juga ya. Yang mana? Yang is expensive-nya? Sold. Ya, is sold kan pasif ya. by. Kan yang dijual, begitu kan? Ya. Yang dijual oleh kita. Oke. Nah, kalau lebih cepat kita coba ke latihan. Kita lihat. Kenapa? Bentar, Mungkin ada Mister, yang- bentar. Mau di screenshot dulu. Oh, boleh. Silakan. Nah, mana? Which is-nya itu artinya apa, Mister? Yang aja. Agak ke atas sedikit, Mister. Yang.
Yang. That-nya artinya yang juga, sir. That itu artinya ya. Gimana Miss? Gini. Nah, ini yang biar kelihatan judulnya, skillnya. Oh ini. Ya. Which, that atau who itu diartikan yang. Yang. Kita pakai kata yang, pakai who ya, pakai who. Ingat, which itu untuk orang. Kalau who untuk kebalik. Which itu untuk benda. Udah ngantuk ya. Who itu untuk orang. Contoh kalau buat orang nih ya. Tadi apa nih enaknya nih? Saya melihat seorang wanita yang apa ya? Yang imut. A woman. I see a woman who yang apa nih? Who is Yang minum, Mister. Who is yang sedang minum aja dah. Who Who is drinking? Ya, saya melihat seorang wanita yang sedang minum gitu aja. Ya. Who-nya kita boleh ganti dengan kata that. Ya, I see a woman that is drinking boleh gitu ya. Oke, kalau yang ini misalkan untuk pakai who. Ya, pakai who. Misalkan gimana nih kalau pakai who? Wanita yang sedang minum itu the woman who is drinking apa nih? Mempunyai apa? Mempunyai has a husband. Oh, udah mulai husbandan. Kenapa, sir? Wait a minute. Semuanya tunggu sebentar ya. Oke, ya, sorry. Kita lihat tadi the woman who is drinking has a husband. The woman-nya dia sebagai who-nya kita bisa ganti dengan that ya. The woman-nya dia sebagai subjek, konektornya adalah mana tadi? Who atau that, lalu verb-nya lagi adalah is, lalu verb-nya yang kedua adalah has gitu. Yap, silakan question, mau yang nanya? Mr. Kenapa enggak have? Kenapa, sir? Kenapa enggak have? Kenapa enggak have? Karena the woman itu satu orang. Tunggal ya. Kalau tunggal ini ya, verb yang tunggal, verb singular atau tunggal itu apa saja? Ada is atau was kalau lampau, ada does kalau dia kata kerja, lalu ada has dia kalau mempunyai, lalu verb SIS kalau dia kata kerja, kayak misalkan minum ya berarti drinks gitu kan, pakai S. Nah, kita. Ya. Lawannya apa kalau yang plural? Kalau verb plural? Ya, is-nya adalah are, was-nya adalah were, does-nya jadi do, has-nya jadi have, verb SIS-nya jadi verb satu. Kalau did dari mana? Kalau did itu keduanya bisa, singular bisa, plural bisa, itu did. Gitu ya. Jadi mau ayu Dewi she he it pakai did sama. Tapi untuk yang lampau. Gitu. Tapi itu nanti masalah tenses ya. Nah, jadi itulah kenapa pakai has, karena the woman itu satu orang, ya verb singular, maka dia menggunakan kata has, gitu sir. Oke. Ya, ada lagi? Nih, Miss. Ya, silakan Miss. Can I ask the difference about was sold and is sold, Mr. Firdaus?
was sold dan is sold. Begitu? Yes. Gampang. Yes. Is itu untuk yang sekarang. Present. Bukan sekarang sebenarnya. In present. Present itu dia bisa dia yang sekarang, bisa juga dia yang bukan. Ya, sekarang sama sedang sama aja ya. Oh, iya. Ya, bisa juga yang namanya habitual action. Yang Ataupun, dilakukan. ya, kebiasaan yang diulang-ulang. Ya, kalau was berarti lampau dan tidak dikerjakan lagi. Oke, misalkan contoh, this car is sold by me. Mobil ini dijual oleh saya, berarti keseharian saya adalah jualan mobil. Berarti kan begitu. This car is sold by me. Kalau misalkan saya, mobil ini dulu dijual sama saya, berarti kita bilang this car was sold by me. Kita tambahkan kata-kata dulu aja biar teman-teman biar kebayang gitu kan. Mobil ini dulu dijual oleh saya. Intinya dia lampau ya. Gitu. Oke? Kenapa? Why don't you choose sell but choose sold? Sold di sini itu verb 2 atau verb 3? Sold gitu di juga. sini adalah verb 3. Itu namanya passive voice. Rumus passive voice itu apa? Passive voice itu bermakna di. Jadi be ditambahkan verb 3. Be plus verb 3 itu bermakna di atau juga ter. Be itu apa saja? Be itu to be ya. Be itu apa saja? Is, MR, was, were, been. Is, MR, was, were, been, being. Nah, di sini dia pakai is, boleh juga pakai was ya. Tadi pakai is, boleh pakai was kalau lampau, lalu pakai verb 3. Sold itu verb 3 yang bermakna apa tadi? Dijual. Oke. Nah, kenapa bukan bermakna verb 2? Kalau verb 2 tidak boleh pakai to be. Oke. Verb 2 tidak boleh pakai to be. Kalau dia kalau dia verb 2 misalkan gitu ya, is-nya harus dibuang, tapi artinya jadi beda. Mobil ini menjual saya jadi ya. Artinya jadi beda gitu. Kayak misalkan ini contoh ya, salah satunya sold itu bisa menjual tapi di masa lampau, bisa juga dijual kalau untuk pasif, tergantung. Tapi gampangnya adalah pasif itu dia pakai to be lalu tambahkan verb 3. Nah, ini kan ada to be ya, is, lalu tambahkan verb 3. Cara membedakannya gimana? Ya ini, kalau isnya kita buang. Artinya jadi apa, Miss? Mobil ini menjual oleh saya gitu kan. Tapi di masa lampau. Kan verb 2 jadinya. Begitu. Mobil menjual ya. Mobilnya menjual. Jadi kan aneh ya. Gitu. Ya, gitu ya, Miss. Yaitu jadi maknanya pasif. Kalau contohnya yang beda, Mr. Firdaus, kayak be atau been gitu di passive voice. Oh, itu nanti materi passive voice. Oke, ada yang lebih rincinya. Oke, nanti di skill berapa saya lupa, tapi intinya ada yang lebih fokus lagi ke masalah passive voice. Oke, nah itu nanti. Itu dilewat Mister yang rumus tadi yang di atas table. Oh iya betul. Ini ya. Iya. Mana? Ini dulu kita latihan. Nah, ini dulu latihan. Ya, kita latihan. Siap. Oke, di sini ada langsung ke kata kerja yaitu is. Lalu ada kata kerja lagi yaitu has. Begitu kan? Nah, kalau kita analisis dia rumus yang pertama atau yang kedua? Kayaknya yang kedua. Kayaknya. Yang pertama. Yang kedua. Yang pertama. Yang pertama. Ini yang kedua ya. Konektornya nggak ada. Iya, yang tidak ada kan konektor dan subjeknya kan. Verbnya sudah ketemu nih. Begitu kan. Oke, kalau kita cek. Berarti dia rumus yang kedua. Yang kedua. Begitu. Ya kan, di sini verb dan verbnya bertemu langsung kan.
has dan is itu kan bertemu langsung nih. Nah, verb, verb gitu kan. Nah, nah berarti yang kurang apanya? Subjek Subjek plus plus connector. Udah ketebak tuh mana? B. Yang B-nya. Gitu. Ya. Gampang? Oke. Gampang. Ya. Gampang-gampang aja. Sumpah Ya. ini. Gampang tapi From now is easy. Money. But Ya. saya dalam Money. promise. Kenapa? Ya bahasa Inggris itu gampang sebenarnya. Menurut Ini saya. apa, Ya. Kalau ini ya Kayak gini. irregular verbs ya. Kenapa? Gimana? Gampang kalau ngerti Harus sir. tahu irregular verbs dong berarti ya. Ya, regular verb, irregular verb memang kita harus tahu ya untuk itu. Regular verb, irregular verb. Itu penting ya, karena apa? Itu namanya masuk ke vocab berarti kan kosakata. Dan kita tahu bahwa kosakata itu adalah jantungnya bahasa Inggris. Tetapi yang saya tadi bilang, saya meskipun saya nggak tahu banget kosakata, tapi saya bisa mengerjakan ini. Karena apa? Karena saya menggunakan rumus. Nah, iya. Contoh misalkan di sini ada kosakata yang saya nggak tahu, ada nggak di sini? Kayaknya udah tahu semua. Ya contoh lah ya. Ya di sini contoh ada kosakata yang nggak tahu. Saya bisa tahu jawabannya. Karena apa? Saya hanya menggunakan pola rumus. Gitu. Coba kita perhatikan. Nomor 1 dia correct atau benar. Oke, dia kalau kita cek rumusnya adalah setelah rumus konektornya that kan. Konektornya setelah subjek. Berarti rumus yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke, the ice cream dia sebagai subjek, konektornya adalah that. Lalu setelah konektor harus apa? Harus verb ya. Verbnya itu adalah is served. Lalu ada verbnya lagi yaitu Has. has. Maka dia correct. Nah, pertanyaannya yang nomor 2 kenapa dia incorrect? Karena tidak ada konektor. Gak ada Karena konektor. tidak ada konektor ya, gampang ya. Kita pengen cari konektornya mana ya ternyata nggak ada, ya udah dia incorrect. Udah gitu dong ya. Oke, nah silakan coba ikuti teman-teman, ikuti rumusnya. Kita coba kerjakan. Silakan teman-teman ambil catatannya. Ya, silakan kerjakan 3 sampai 10 and after that I will give you, saya akan kasih waktu teman-teman waktu selama 5 menit saja. Oke, please do it.
sini banget. Oke, kalau sudah kasih tahu ya. Sudah. Sudah tuh. Oh, Mas. udah. Oh, cepet ya. Kayaknya udah jago-jago ini. sudah. Ya. Oke, yap, kita mulai. Yang number 3, kita cek konektornya adalah who. Gitu kan. Nah, oke, konektornya adalah who, berarti dia di tengah-tengah ya. Oke, berarti dia rumus yang pertama, yang kedua? Pertama. Yang pertama. Tengah-tengah kan. Oke, subjeknya I. Verbnya adalah have. Lalu konektornya who. Setelah konektor harus apa? Verb. Ada verbnya? Tidak ada. Tidak ada, maka dia incorrect. Oke, good. Correct. Number 4, konektornya mana? Which. Ini which. Oke, kita cek. Dia tengah-tengah ya, berarti rumus yang pertama. Oke, it-nya sebagai subjek, verb-nya sebagai is going, konektornya which, lalu verb-nya adalah Just began. just began. Berarti correct atau incorrect? Incorrect. Incorrect. Nah, Kenapa which? Karena incorrect? the man. The man ya? Iya, the man. The man kan Harusnya who ya? orang. Iya. Aduh. Harusnya Yo. Oke, who dong? Ya, the man kan orang. Yap. Oke, jangan kecoh-kecoh. Ya, konsentrasi. Kayaknya makin malam makin enggak. Ya, Udah kenapa? malam atau mister waktunya tidur. Ya, ada waktu di jam segini. Ya, kenapa? Miss? Boleh kasih warna nggak garis atau jawabannya? Oh, Jadi, gitu, siap-siap. Iya. Makasih. Warna apa ya? Warna merah. Set. Nah, warna Iya. Warna merah menarik. warna merah. Oke. Tapi ini udah terlanjur diisi nggak apa ya? Oke. Nggak Siap. apa-apa. Siap. Number 5. Oke, dia konektornya Z. Berarti dia rumus yang kedua. Oke, the door-nya dia sebagai subjek. Oke, konektornya adalah Z. Lalu verb-nya Leads. leads. Oke, verb-nya Leads. lagi Was. berarti Salah ini. Incorrect. Salah. incorrect. Ada Ya, subjek. ada subjek lagi di sini. Dibuang aja it-nya. Oke. Siap. Wih, udah mulai mantap nih. Sip. Number 6. Kita lihat konektornya adalah yang who ya. Dia di tengah-tengah. Kita cek subjeknya The neighbor. neighbors. Oke, verbnya reported. Oke, konektornya who cocok ya buat orang, the man. Lalu verbnya lagi adalah Trying. was trying. Oke, correct atau incorrect? Correct. Correct. Very good. Oke, number 7. Konektornya mana? Tidak ada. Tidak Nggak ada. Ya udah incorrect aja, nggak usah dibaca lagi. Yap, incorrect. Number 8. Kita cek konektornya. Who. Oh, oke. Biar cepat, saya pengen tahu biar cepat tahu caranya. Ya, I think wrong. Incorrect. Dia Subjek, ada incorrect. subjek. Iya, Ada kan harusnya day. ada Harusnya day verb. ya, day-nya buang ya. Harusnya langsung who Who have. gitu. Udah gitu dong. Yap. Tapi kalau whom, misalkan whom itu baru benar. Kalau whom ya, whom Oh, iya. day. Kenapa? Ketemu Karena subjek ya. iya, kalau whom dia ketemu Subjek. subjek. Iya. Nah, Itu kalau skill who 11. betul skill 11. Kalau who dia ketemu dengan verb. Verb. Oke, sedangkan di sini malah ketemu subjek. Good. Number 9 kita cek who had. Nah, di sini sudah benar ya, tapi kita cek lagi. Dia tengah-tengah, subjeknya adalah the celeste. Oke, lalu verbnya adalah ran, who-nya sebagai konektor, verbnya adalah had left. Oke, udah Head cukup left ya. ya, Mister? Yap, betul, head left. Ini ke nyambung ya. Nah, ini ya head left. Oke, maka dia correct. Oke, the last. Di sini ada which sebagai konektor, tetapi ada konektor lagi yaitu that. Nah, ingat rumus yang saya buat, kalau ada konektor 2, maka verbnya harus 3. 3. Udah tinggal hitung verbnya ada berapa biji nih? Ada watch 1, 2. ada 2 was. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Nothing. Ya udah incorrect aja. Nah, itu cara saya mengerjakan ya. Meskipun saya nggak tahu rumusnya, misalkan ngeblank nih, aduh saya rumusnya apa gitu kan. Nah, udah tinggal hitung aja. Konektornya ada 2, hitung lagi verbnya, oh ada 2 doang. Ya udah incorrect berarti. Gitu. Cepat kan kalau caranya gitu ya.
Oke. Yes. Nah, siap. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. No, sir. Ya, silakan. Nggak ada? Oke, berarti udah pada ini nih, udah pada jago nih. Udah, berarti saya nggak usah ngajar Berarti lagi. kalimat Inggris ini salah ya? Gimana? Yang mana? Ya maksudnya yang incorrect itu kalimat Inggris itu salah kalau diucapkan. Iya, incorrect itu salah kan? Incorrect. Salah. Mr. Firdaus, Mm-hmm. itu aku kan tadi kan terlambat ya masuk ke sesi ini. Itu bisa lihat di video di mana ya videonya? Di link absen itu ada. Di link absen ada ya. Bisa. Miss dapat link ini dari mana? Dari link absen itu. Iya, itu Tapi ada. si videonya ada di situ ya? Iya, itu videonya udah termasuk situ. Ada videonya, ada jadwalnya, ada apa lagi tuh yang saya taruh? Foto saya tuh, foto saya juga tampilin. Oke, siap. Nggak play fotonya. Biar ketahuan ya. Biar ketahuan. Oke. Ya. Video yang ada tulisan skill 1 ya? Iya, kenapa? Miss, video yang ada tulisan skill 1 itu bisa ditonton ya? Iya, semuanya ada di situ kan udah saya kasih judul ya, skill 1, skill 2, ada kalau kepotong kan saya tulis part 1, part 2. Itu tetap bisa diakses walaupun nanti sesi ini udahan? Bisa dong. Oh, makasih banget. Bisa. Ya, karena linknya tetap sama ya. Linknya tetap sama. Oke, thank you. Yang berbeda websitenya itu yang speaking ya. Oke. Oke. Karena yang speaking itu kan memang dihitung ya, teman-teman sudah masuk berapa kali pertemuan, nah dihitung harusnya udah bayar atau belum gitu kan. Kalau grammar silakan teman-teman mau masuk sekenyang-kenyang mungkin silakan. Oke. Ya, linknya tetap begitu. Karena yang ngajar nilai tupelnya bagus ya, Mister ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Ya, cuman nggak kepake. Ya, nilai TOEFL bagus nggak kepake. Kalau orang kan mungkin buat ngambil beasiswa atau buat ngurusin S2 atau apa. Memang buat beasiswa, Mister. Udah siapin seragam buat besok. Ya, seragam buat besok. Mr. Firdaus. Kenapa? Maaf, mau nanya yang contoh buat which. Kalau which itu setelahnya pakai subject plus verb atau verb tadi saya ketinggalan soalnya. Bisa kedua-duanya. Bisa keduanya. Bisa kedua-duanya. Sama kayak that juga ya. Itu bisa keduanya juga. Iya, betul. Jadi begini, untuk which itu boleh ketemu subjek, boleh ketemu verb. Yang berbeda adalah yang who dan whom itu. Oke, yang buat orang ya. Kalau buat orang ketemu subjek berarti pakai whom, ketemu kata kerja berarti pakai who. Ya, ini kan. Nah, ketemu subjek pakai whom, ketemu kata kerja pakai who. Kalau which itu boleh kedua-duanya. Contoh misalkan begini, ya, mobil yang kamu jual itu mahal. Berarti apa? The car apa tadi? Which you sell is expensive. Berarti ini which yang ketemu subjek. Nah, which ketemu subjek. Lagi, mobil yang dijual oleh kamu itu mahal. Padahal sama aja ya. Iya. Oke, tapi dia bermaknanya beda. Atau kita gantilah. Mobil yang apa enaknya? Mobil yang terbakar. Mobil yang terbakar itu mahal. Berarti the car which is mau pakai mau pakai is aja ya. Karena biar lampau lah ya. Oke, the cow which was burned. Oke, apa lagi? Was expensive. Gitu. Nah, yang ini which-nya ketemu dengan verb. Gitu. Nah, ini kan beda ya. Jadi which ini boleh ketemu dengan subjek, boleh ketemu dengan verb. Kalau orang itu beda lagi. Kalau ketemu subjek itu apa? Whom. Kalau ketemu kata kerja berarti pakainya who. Gitu. Oke. Itu tensesnya harus selaras ya, Mister? Yap, betul. Apa enggak harus? Memang harus selaras, boleh tidak selaras tapi logik. Maksudnya boleh tidak selaras tapi logik. Contoh yang tidak selaras tapi logik.
misalkan I think oh you came here yesterday. I think you came here yesterday. Nah, di sini think-nya adalah think that. Think-nya untuk yang present. Saya berpikirnya itu kapan? Sekarang. You came here yesterday. Kamu datang ke sini kemarin. Datangnya kapan? Kemarin. Ini tenses yang berbeda tetapi logis. Gitu. Oke? Nah, jadi boleh tensesnya berbeda tapi logis. Tapi tenang aja teman-teman, itu juga ada materinya di sini. Itu namanya tentang paralel. Jadi kalau tensesnya ini harus ini ya. Kalau misalkan tensesnya present berarti harus present ya. Nanti ada tentang present perfect, ada tentang past perfect, ada dengan future perfect, macam-macam itu nanti juga akan dipelajari. Tapi di skill yang lainnya. Saya lupa ya, karena ada banyak juga. Ya intinya adalah di skill ini. Ya. Mister mau nanya, ini kan the car which was burned was expensive. Jadi kayak semacam was burned was expensive. Jadi ada dua verb gitu ya? Betul, ada dua verb. Karena memang harus ada dua verb. Gitu. Tahu kenapa dua verb? Berarti ini yang ke rumus yang kedua ya? Rumus yang kedua, betul. Rumus yang kedua. Kalau ini yang pertama ini dia rumus dari skill yang per-11. Skill 11 kan. Nah, kalau ini untuk yang skill 12 tadi. Oke. Gitu. Oke. Berarti Mister kalau yang untuk which dan that itu bisa digunakan di skill 11 dan 12 ya? Betul. Yang which dan that bisa di skill 11, bisa di skill 12. Tetapi kalau who, nah who atau whom itu untuk yang skill whom itu untuk yang skill 11 tadi, kalau who itu untuk yang skill 12. Oke, kalau which 11 12 sama, that juga sama. Gitu. Ya. Itu ya. Sip. Oke, Mister, thank you. You're welcome. Silakan teman-teman di screenshot dulu. Mister. Yes. I wanna ask. Of course, silakan. Difference of skill 11 and skill 12. Yang mana yang Oke, sebenarnya bedanya sedikit sih. Kayak misalkan, ini aja, yang ini ya skill 11 nih. Bisa lihat, kalau yang skill 11 itu konektornya adalah, taruh mana nih? Nah ini ya. Kalau skill 11 itu konektornya apa? Ada whom, ada which, ada juga that. Dan ingat, setelah kata whom, which, dan that, dia harus ketemu dengan subjek. Sorry. Betul. Itu ya. Nah, kalau skill 12, itu apa konektornya? Ada who, ada which, ada that lagi. Nah, bedanya kan cuma who sama whom doang kan? Oke. Tetapi dia harus ketemu dengan verb. Gitu. Ya. Gitu, Miss. Jadi makanya tadi saya bilang, which itu bisa di skill 11, bisa juga skill 12. Sama kayak that. Tapi yang beda hanya yang whom dan who saja. Karena buat orang. Gitu. Mr. Firdaus. Maaf nih, aku kan telat masuk. Mungkin tadi udah ada dibahas. Kalau whose udah dibahas belum? Whose? Whose itu tidak ada di sini. Oh, oke. Baiklah. Oke. Whose itu dia adalah question word. Oke. Question word dan dia hanya satu clause saja atau satu sentence saja, satu kalimat. Whose itu artinya apa sih? Yang milik. Pemilikan siapa? Misalkan, whose car do you buy? Mobil milik siapa sih yang kamu punya? Gitu. Oke. Nah, itu tentang question word. Nah, yang di sini adalah tentang konektor. Yang dalam bahasa Indonesianya diartikan yang dalam bahasa Indonesia. Baik. Oke. Gitu ya. Terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Thank you. Oke, silakan teman-teman bisa di screenshot, kita latihan ya. Ada skill 9 sampai 12. Nah, kita latihan nih. Kita bareng-bareng aja. Mau bareng-bareng atau mau dikerjain sendiri?
Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oke. Siap. Udah ini semuanya? Udah di screenshot? Oke, saya hapus ya. Oke. Yang telat screenshot nanti minta ketemunya. Oke. Kita cek. Yang paling gampang kita cari adalah konektornya. Oke, kita cari konektornya dulu. Di sini nomor 1 konektornya mana? Weather. Nomor 2 ini? That. Ada that, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, number 3? Ada lagi konektornya? Nggak ada. Number 4? When. Oke. Number 5? That. Oke, sama? Whenever. Number 6? With whom. Oke, whom. Oke, with whom sama ya. Ini nyatu aja ya, with whom. Ada lagi? Nggak ada. Ya. Oke, number 7? That. Number 8? Nggak ada. Ada. Ya udah, incorrect aja langsung dijawab. Ya, udah ketahuan ya. Oke, number 9? What? Oke, number 10? That. That. Ada lagi? That lagi. Ada lagi? Nggak ada. Ya? Oke. That-nya ada 2 ya. Berarti verb-nya harus ada 3. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan. Number 1. It's correct or incorrect? Weather. Nggak ada yang menjelaskan kepada saya. Harusnya wong. Subjeknya. Oke, no one explain to me whether, apa weather itu? Apakah? Iya. Oke. Ya, apakah? Coba. Apa tadi? No one, tidak ada yang menjelaskan pada saya apakah apa tuh? Apakah datang atau tidak? Siapa yang datang? Subjeknya nggak ada. Ya, tidak ada subjeknya. Ya, jadi setelah kata weather harus ketemu subjek. Siapa subjeknya? Ya, bebas. Bayar 90.000. Oke, number 2. Number 2. Dia ada konektor kata that. Oke. Di sini kita bahas karena ini bisa skill 11, bisa skill 12. Oke, tapi kita cek lagi sekarang kita the part-nya dia sebagai subjek ya. Oh, nyatu ya, the part of the structure ya sebagai subjek, berarti dia rumus yang kedua biasanya. Ya, yang kedua ya yang saya tulis. Oke, dan di sini ketemu dengan has sebagai verb. Oke, gampangnya adalah berarti harus ada verb lagi. Oke, has already been built ini udah jadi satu kata kerja ya. Di sini ada need sebagai verb. Nah, verbnya ada 2, konektornya ada 1, berarti dia correct. Oke, siap. Number 3, kita tadi konektornya who. Gampang ya. Ini tuh teman-teman. Oke, gampangnya gini ya. Who itu harus ketemu apa? Verb. Sedangkan ini ketemu subjek. Ya udah gampang berarti incorrect. Nah gitu, nggak usah nginget rumus ya, tinggal kita aja. Ya, number 4 dia ada when. Oke, when the meeting. Sekarang dia kalau when harus ketemu subjek, harus ketemu verb. Ketemu subjek. Subjek, betul. Kan nggak mungkin when. Misalkan saya makan ketika minum. I drink when tadi apa saya makan nggak mungkin ya saya makan ketika minum. Wah, keselak dong. Saya makan ketika nonton TV lah. Berarti I eat when watch. Nggak nyambung dia. Nggak ada seperti itu. Nah, dia harusnya apa? I eat when I kenapa? Karena konektor when harus ketemu dengan subjek gitu. Ini when ketemu subjek penting, lalu ada kata kerjanya is. Siap, betul dia. Correct. Number mau nanya dulu sebentar. Boleh. Jadi kalau seperti kayak weather, when kayak gitu, berarti dia itu ini ya, dia menghubungkan 2 kalimat utuh ya. Jadi harus ketemu subjek verb itu lengkap gitu. Betul, ya. harus lengkap. Yang hanya ketemu verb itu apa? Who. What? Who. Apalagi? Which. Oke, what, who, which.
Dan turunannya ya, maksudnya dan turunannya itu what, whatever, who, whoever, which, whichever. Ketiga ini kalau what itu bisa ketemu apa? Bisa ketemu subjek, bisa ketemu verb. Nah, ini plus bisa subjek atau verb. Nah, kalau who dia harus ketemu dengan verb doang. Kalau which juga sama kayak yang what, bisa ketemu subjek, bisa ketemu dengan verb. Gitu. Oke. Kalau who untuk verb doang. Ya. Sisanya kayak apa? Where, when, why, apalagi dan seterusnya itu harus ketemu dengan Subjek. Betul. Apalagi misalkan kayak misalkan kita tulis aja ya biar teman-teman ingat. Misalkan tadi where berarti ketemu dengan subjek. Apalagi when ketemu subjek. Whether ketemu dengan subjek juga. Apalagi what, where, when, why ketemu dengan subjek juga. How ketemu subjek juga. Nah, begitu. Oke. Nah, ingat-ingat ini aja. Kita cek. Oke. Number 5. Di sini ada kata that. That itu boleh kedua-duanya, bisa ketemu subjek, bisa ketemu verb. Tapi ada dua konektor, ada that, ada whenever. Kita nggak usah ingat-ingat rumus, tapi pola dari saya ada konektor 2, konektornya harus 3 verb. 3. Di sini ada berapa? Ada have been, ada can live, ada want. Tapi ini setelah whenever, when harus subjek. Sedangkan di sini malah kata kerja, berarti dia incorrect. Harusnya whenever we want lah ya berarti. Oke, sip. Number 6, whom ketemu dengan subjek boleh ya, whom I. Oke, terus kita cek lagi kata kerjanya ada 2, ada was, ada kata kerja lagi tidak ada, subjeknya ada, berarti dia correct. Incorrect. Kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Whom-nya diganti dengan kata which. Oh iya. Raket. Tahu raket? Benda kan? Oh iya. Masa whom lagi? Ya, whom ya. Udah malam. Suka nggak teliti, Mister. Ya, dari rumus mungkin kelihatan, bener nih. Ya, lihat lagi. Yap, raket itu benda ya. Oke, siap. Next, number 7. Coba number 7 correct atau incorrect? Correct. I will never understand that he did. Kalau kita artikan apa nih? Saya tidak akan pernah paham yang dia lakukan. Dari sisi rumus tepat, tapi dari makna dia aneh. Maksudnya harusnya what he did, Mister. Harusnya what. Dede siapa tahu kok Dede. Nah, lebih enaknya pakai what. Jadi saya tidak akan pernah paham apa yang dia lakukan. Nah, kan gitu. Kan nggak mungkin. Oh, saya nggak akan pernah paham yang kamu lakukan. Kayaknya agak gimana gitu kan. Ya harusnya apa yang dia lakukan. Nah, oke. Konektornya yang salah. Dia harus pakai what. Meskipun dua-duanya rumusnya tepat. Oke. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya kayak tadi kan saya ulangi, lebih enak bermakna menggunakan kata what gitu. Maka dia Tapi kan kalau diartikan saya tidak akan memahami yang dia lakukan. Oh, artinya harusnya apa yang dia lakukan gitu ya. Iya, apa yang dia. What itu apa yang gitu artinya. Iya, apa yang dia lakukan. Gitu. Oke. Karena begini, Miss, what itu biasanya ada penambahan kata yang. Beda dengan kata where, when, why, dan seterusnya. Meskipun dia hanya satu kalimat. Contoh, what are you doing? Apa artinya nih? Apa yang kamu lakukan? Ada yang ya kan? Ada yang ya kan? Coba kalau kita pakai where, apa lagi? Where do you live? Where do you live? Misalkan, where are you going? Misalkan. Atau ini aja. Where do you live? Apa artinya nih? Di mana kamu tinggal? Ada kata yangnya enggak?
Nggak ada. Nggak ada. Nah, begitu. Jadi what itu biasanya dalam bahasa Indonesia ada tambahan kata yang. Ingat di Indonesia. Kenapa yangnya nggak dibuang aja? Ya jadi nggak enak dong. What are you doing? Apa sedang kamu lakukan? Kayaknya kagok gitu ya ngedengarnya juga. Gitu. Oke, jadi kalau yang lain kayak why do you cry? Kenapa kamu menangis? Kan nggak mungkin. Kenapa yang kamu menangis? Kayaknya aneh gitu kan. Ya, jadi kalau kata what meskipun dia hanya satu kalimat seperti ini ada tambahan kata yang gitu. Tapi pernah ya di kelas basic banget gitu ya, kelas speaking, apa yang sedang kamu lakukan? Dia nyari-nyari di kamus yang itu apa gitu kan, karena mengurutkan satu persatu gitu. Apa, what, yang nyari yang. Sedang, apa, sedang, kamu, yuk lakukan. Ya jadi diartikan satu-satu. Ya itulah, biasalah basic, masih basic gitu. Oke, tapi basicnya basic banget gitu. Ya. Saya pernah ada, tapi itu yang offline. Nah, saya sampai pengen ketawa tapi takut dosa gitu. Ya, nahan aja saya. Oke, next number 8 tadi kita incorrect ya, gampang banget karena nggak ada konektor. Padahal di sini ada 2 kata kerja ya, ada was. Oke, number 9. Incorrect. Oke, what is most important in this situation? Kenapa dia incorrect? Kenapa pakai it lagi? It-nya dibuang. Lihat rumus skill berapa tuh? 10 ya kalau nggak salah. Ya, lihat rumus skill 10. Oke, maka dia incorrect. Harusnya this situation is to finish on time. Kita buat kalimat. Mr. Firdaus, kalau kita lihat dari apa namanya superlatifnya gitu bisa nggak? Kan ini seharusnya what is the most ya. Kalau umpamanya superlatif pakai the ya. Superlatif. Begitu? Iya. Superlatif, betul. Kalau betul. Yang superlatif memang harusnya menggunakan kata the. Nah, tapi gini, sir, ada lagi nanti penjelasannya memang agak panjang penjelasannya. Kenapa ini tidak menggunakan kata the? Oke, agak panjang. Itu nanti akan membahas kita tentang apa namanya comparative degree. Karena comparative degree itu ada 3. Ada apa? Komparatif, ada superlatif, sama satu lagi hanya adjektif biasa. Sebenarnya ada namanya, cuman saya lupa. Positif ya namanya. Positif ya. Ada positif, apa? Komparatif sama superlatif. Ya itu nanti akan dijelaskan kapan pakai the dan kapan tidak pakai the. Memang kalau lebih enak kan kayaknya pakai the gitu ya. What is the most important in this situation? Gitu. Ya. Tapi kenapa tidak pakai itu nanti ada. Ya, memang agak banyak. Siap. The last question. Di sini ada konektor 2, berarti kita cari verbnya harus ada 3. Kita hitung. Were filled. 1 tuh. Ada lagi were. Ada lagi had not been. Lengkapnya. Oke, sekarang kita cek lagi. Apa yang harus kita cek? Subjeknya mungkin. Subject or verb. Subjek. Oke, kita lihat. Di sini ada kata that. That itu boleh ketemu subjek, boleh ketemu verb ya. Nah, di sini were filled. Berarti di sini posisinya sudah tepat. Di sini lalu ada verb 2 ya tadi. Lalu di sini kita cek lagi ada that the resident had not been. Setelah kata that ketemu dengan subjek. Sama kan? Kayak tadi udah dihapus ya. Oke, ya udah. Berarti dia kok udah nggak usah dianalisis lagi. Kita analisisnya begitu aja. Ya, that boleh ketemu subjek, boleh verb. Boleh. Di sini ada 2 verb ya. Oke, dan di sini ada that. Tadi konektornya boleh ketemu subjek, boleh verb. Di sini ketemu subjek, udah correct. Gitu. Ya, sesimpel itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini udah akhir dari bab yang skill bab berapa nih ya? Bab konektor. Nanti kita akan pelajari tentang menghilangkan konektor. Kita pelajari konektor, tapi nanti next skillnya malah dihilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Itu sama kayak skill 4 dan skill 5. Kan balik lagi kan? Ya, makanya yang ketinggalan jangan khawatir karena pasti bolak-balik antara skill 1 sampai skill 20. Ya, karena muter-muter situ aja. Yap, oke. Nah, silakan teman-teman screenshot. Sudah ya? Oke, saya hapus. Stop.
Oke. Nah, di sini tadi, nah ini latihan, tapi teman-teman nggak usah. Nah, ini tentang reduce, menghilangkan. Contoh di sini who is-nya dibuang, which was-nya dibuang, that is-nya dibuang. Nah, itu nanti tentang reducing atau menghilangkan konektornya. Padahal tadi dipelajari ya, kenapa dihilangkan. Nah, ini sebenarnya gampang saja bagaimana cara menghilangkannya. Dan kapan kita pelajari ya? Nanti besok kita akan pelajari lagi ya. Oh iya, dan juga informasi kalau teman-teman ketika masuk ke Zoom ada masih masih muter-muter, itu berarti saya masih ngajar speaking ya. Gitu. Oke, ya mungkin tadi nungguin ya. Oh ini kok nggak Ngajar, masuk-masuk Mister, gitu. nungguinnya udah jam 9. Oh gitu. Ya, oke. Soalnya kadang di kelas speaking juga ada yang nanya-nanya atau apa ya, kan diselesaikan dulu. Oke, paling gitu aja teman-teman. Nanti kita ketemu lagi besok ya seperti biasa jamnya. Oke, kenapa ya ini agak mepet jamnya, dan ini kenapa kelas speaking jam 8.15 karena kalau jam 7 itu kayaknya buru-buru gitu. Udah ngajar jam 7 langsung ke jam 8. Belum juga yang nanyanya, saya kalau begini gimana sebagainya, apalagi yang basic kan biasanya banyak pertanyaan gitu. Yap, biasa. Okay, paling gitu aja teman-teman. Thank you so much for joining, and then don't forget tomorrow we'll start again, and then don't forget to join to speaking class 2, and also after that you can join in the grammar class. Okay, so everybody, let's close our class by saying alhamdulillah together. Alhamdulillah. And welcome everyone. Okay, good night guys. Yeah, everyone. Thank you so much.